kedepankan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selesai. Pembacaan teks Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Panca Prasetya Pegawai Republik Indonesia. Kami, anggota Kopri Pegawai Republik Indonesia, adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji, satu, setiap dan taat kepada negara, kesatuan, dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Dua, menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. 5. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat dan di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara kesatuan dan persatuan bangsa serta kesetiakawanan Kopri Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin serta peningkatan kesejahteraan dan profesionalisme. Selesai. Amanat Pembina Apel. Peserta apel dipersilahkan duduk kembali. Amanat Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan pada acara apel pagi Badan Pusat Statistik Jakarta 1 November 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak-bapak pejabat tinggi media, Bapak dan Ibu pejabat tinggi Pratama, serta seluruh peserta apel yang berbahagia. Pertama, tentu saya mengajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, karena hanya atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat kembali melaksanakan apel pagi dalam kondisi sehat walafiat. Semoga kita semua beserta keluarga selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kemudahan dalam menjalankan segala urusan. BPS terus berupaya melakukan penguatan kapasitas melalui Strategi Nasional Pembangunan Statistik Indonesia atau disingkat SNPSI. Upaya implementasi SNPSI dilakukan melalui 4 kerangka perubahan yang salah satunya strategi berbagai pakai data administrasi. Sebagaimana kita pahami bersama, sumber-sumber data yang kita olah dan sajikan dalam bentuk statistik berasal dari kegiatan sensus, survei, dan data registrasi. Dengan perkembangan kemajuan teknologi di era revolusi industri 4.0, berbagai sumber data potensial saat ini juga berasal dari big data yang mencakup data administratif, data digital komersial atau transaksional, perangkat pelacakan GPS, data perilaku,
data sentimen atau opini publik dalam media sosial, dan berbagai sumber data lainnya. Untuk kegiatan sensus dan survei, kita telah memiliki proses bisnis standar dari hulu ke hilir. Akan tetapi, masih banyak tantangan bagi kita bersama untuk pemanfaatan big data termasuk data administratif. Data administratif berperan penting dalam melengkapi atau meningkatkan informasi statistik dan berpeluang menjadi salah satu official statistik. Praktek baik best practice yang sudah kita lakukan dan terus kita kembangkan adalah pemanfaatan data administrasi kependudukan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menjadi data dasar pelaksanaan sensus penduduk 2020. Contoh lainnya adalah pemanfaatan data ekspor-impor dan wisatawan mancanegara. Akan tetapi, tantangan yang kita hadapi adalah masih adanya isu manajemen data, standarisasi data, konsep variabel, keberlanjutan, kelengkapan data, termasuk bagaimana proses pemuktahiran data. Isu lainnya adalah bagaimana proses bagi pakai yang akan dilakukan. Bapak, Ibu peserta apel yang berbahagia, kondisi bagi pakai data antar instansi di Indonesia juga menyisakan berbagai persoalan yang solusinya harus kita pikirkan bersama. Salah satunya adalah data administrasi yang diproduksi oleh kementerian lembaga dan seringkali digunakan hanya untuk kepentingan internal. Kondisi ini kemudian menyebabkan akses data yang terbatas, terutama untuk pengolahan lebih lanjut, sehingga dapat disajikan sebagai official statistik. Jika dirunut, akar permasalahan kondisi ini adalah belum adanya kerangka hukum dan klasifikasi standar. Tugas kita adalah melakukan advokasi untuk penyediaan aspek legal termasuk melakukan pembinaan agar kegiatan perstatistikan pada kementerian lembaga dapat menggunakan klasifikasi standar atau standar data yang sudah kita susun. Proses lainnya terkait dengan bagi pakai data adalah proses bisnis yang belum jelas, pemahaman SDM yang beragam, kebijakan dan birokrasi yang berbeda-beda antara kementerian lembaga, termasuk persoalan kesadaran dan kepatuhan kementerian lembaga terhadap tahapan implementasi. Bapak, Ibu peserta apel yang berbahagia, untuk menjawab berbagai tantangan di atas, khususnya menjawab tantangan berbagai pakai data administrasi, kita perlu bekerja sama memikirkan dan menjalankan strategi yang jitu. Pertama, dalam menjawab tantangan birokrasi, dalam implementasi standar data nasional, perlu dilakukan langkah-langkah kerjasama dengan pimpinan kementerian lembaga terkait untuk memperoleh dukungan penuh dari pimpinan kementerian lembaga tersebut. Selanjutnya, pemetaan transaksi semantik maupun teknikal yang dapat diberi dan diterima dari kementerian lembaga harus segera dilakukan untuk menjaga terbangunnya simbiosis mutualisme antara kementerian lembaga yang terkait. Selain itu, agar target dapat terukur dengan jelas, perlu segera dilakukan penentuan dan penjajakan kementerian lembaga yang terlibat sehingga tercapai kesinambungan berbagai pakai data yang diharapkan. Tantangan selanjutnya adalah kurangnya kesadaran dan kepatuhan dalam implementasi. Strateginya tentu dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya data administrasi sebagai dasar pembangunan official statistik yang ujungnya adalah penyediaan data untuk penyusunan kebijakan. Membangun kesadaran ini bukan hal yang mudah. Perlu kolaborasi penentuan kerangka kerja dan proses bisnis bersama dan menghubungkan, menggandengkan probis dan framework ke dalam anggaran, melakukan pembentukan satuan tugas manajemen yang terlibat dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi satuan tugas. Membangun kolaborasi dengan komunitas yang mendukung standar data dan framework berbagai pakai. Dan tidak kalah penting adalah publikasi kegiatan secara masif. Tantangan berikutnya adalah ketersediaan aspek legal. Kondisi yang kita hadapi saat ini adalah belum tersedianya payung hukum termasuk regulasi khusus terkait mekanisme bagi pakai data antara kementerian lembaga. Yang bisa kita lakukan adalah menyusun rancangan peraturan sesuai dengan kebutuhan untuk selanjutnya dikomunikasikan dan diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk di dalamnya mencakup sertifikasi dan penyeragaman struktur organisasi Diskominfotik sebagai wali data di daerah,
untuk hal yang terakhir, perlu kolaborasi yang kuat dengan Kementerian Dalam Negeri. Bapak Ibu peserta apel yang berbahagia, praktek baik yang selama ini kita lakukan, kerjasama, kolaborasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terus kita pertahankan. Dalam waktu dekat kita akan berkolaborasi mengintegrasikan satu data kependudukan Indonesia dengan platform digital ID yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Dukcapil. Uji coba platform SDPI baru saja selesai dilakukan di Kabupaten Darmas Raya dan Kabupaten Bungo yang akan segera dilanjutkan di Kabupaten Sumedang. Kegiatan uji coba ini kita integrasikan juga dengan uji coba multimode data collection untuk persiapan long form SP 2020 di tahun 2022. Saya percaya jika kita bekerja bersama, kita akan menjawab dan menyelesaikan semua tantangan dan isu untuk penguatan position BPS sebagai satu-satunya lembaga penyedia official statistik di Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi langkah dan upaya kita untuk terus memajukan perstatistikan di Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian seluruh peserta apel. Terima kasih juga saya sampaikan untuk petugas apel pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 1 November 2021. Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Nurma Midayanti. Selesai. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Bijaksana, dengan rahmat dan hidayah-Mu, pagi ini kami siap melaksanakan tugas dan pekerjaan kami, berbakti kepada nusa, bangsa dan negara kami. Untuk itu ya Allah, sinarilah hati kami dengan nur hidayah dan bimbingan-Mu. Semoga tugas dan pekerjaan yang kami laksanakan dapat bermanfaat bagi nusa, bangsa dan negara kami. Ya Allah Tuhan semesta alam, jiwailah tekad dan pengabdian kami dengan penuh keimanan, kesabaran, dan keikhlasan. Tuntunlah kami ya Allah ke jalan yang benar, jalan yang lurus, dan yang Engkau ridhoi. Serta bimbinglah kami untuk mencapai keberhasilan melalui kebersamaan. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami karena kemaksiatan, kesalahan dan kehilafan kami. Serta jadikanlah semuanya sebagai pelajaran agar kami menjadi lebih baik. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan memohon. Kabulkanlah doa dan cinta kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apel selesai. Pembina apel diperkenankan meninggalkan ruang apel virtual. Mohon izin Pak Fikron sebelum keluar. Siap Pak. Ya. Saya mohon maaf ini untuk teman-teman dengan tidak mengurangi rasa hormat. Saya selaku orang tua Fairah Sikra mengundang semua teman-teman untuk acara akikah pada hari Rabu tanggal 3 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.